yang luar biasa, kita akan tambah sedulur. Budaya itu memang selama ini kurang diperhatikan oleh pihak-pihak pemerintah. Kebetulan di Wonosobo itu dari nenek moyang kita, itu adalah budayanya tari lengger. Tari lengger. Tari lengger. Tentunya kita harus memberikan semangat, motivasi terhadap anak-anak milenial. Oke. Hijau, alami, dan lestari. Mungkin itulah kata yang tepat dapat menggambarkan betapa indahnya Kabupaten Wonosobo. Kabupaten yang berada di antara Gunung Sindoro Sumbing ini menyimpan sumber daya alam yang alami hingga beragam kesenian yang hingga kini masih lestari. Halo pemirsa Proaktif, ketemu lagi dengan saya Rahman Pratama dan sekarang saya berada di wilayah yang cukup dingin karena di samping saya ada Gunung Sindoro dan kemudian di sebelah kiri dan belakang saya ini adalah Gunung Sumbing. Tepatnya saya di wilayah Kertek di Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, hari ini saya akan mengikuti rangkaian kerja kunjungan Dapil. Wonosobo ini masuk Dapil 9. Dan saya akan bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Isnaini dari fraksi PDI Perjuangan. Apa saja yang dilakukan Pak Isnaini pada hari ini ketika kemudian datang ke Wonosobo, ke daerah pemilihannya? Ikuti perjalanan saya. Ya, dalam episode Proaktif kali ini, kita akan mengajak pemirsa mengunjungi wilayah Dapil Jateng 9 yang meliputi Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Tentu saja, bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil 9. Ya, beliau adalah Bapak Isnaini. Legislator dari fraksi PDIP DPRD Jateng ini merupakan putra daerah asli Wonosobo. Siapa sangka, sebelum terjun ke dunia politik, politisi pencinta seni ini dulu merupakan seorang kepala desa. Mengabdi kepada masyarakat seakan telah menjadi nadi beliau untuk berjuang dan membantu masyarakat. Saat bertemu di kediaman beliau, kita pun disambut dengan penuh keakraban. Ya pemirsa, alhamdulillah saya sudah berada di rumah Pak Isnaini yang berada di Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Ini sekitar kurang lebih 30 menit dari pusat kota Wonosobo, di daerah yang cukup dingin karena berdekatan dengan Gunung Sumbing dan juga Gunung Sindoro. Saya langsung mau masuk dulu ke rumahnya Pak Isnaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Halo Pak Is. Mas Roman, monggo Mas. Nggih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Monggo Mas. Ini lagi di rumah nih Pak? Oh iya, ini kebetulan posisinya lagi kunjungan. Nah, Pak Isnaini ini asli mriki? Saya asli sini Mas. Nggih. Saya lahir di Bejiarum. Kebetulan tahun 98. Tahun 98? Ketika saya umur 25 tahun. Nggih. Itu disuruh oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa di sini. Oh, 98 sampai 2013. 15 tahun. 15 tahun Bareng-bareng masyarakat. Itu berarti 2 periode waktu itu ya? Ya, yang pertama itu 8 tahun. Kebetulan ada perpanjangan 1 tahun. Periode yang kedua 6 tahun. Berarti 15 tahun. 15 tahun sudah menjadi kepala desa di Bejiarum. Iya. Dan berarti waktu itu sebelum ke DPRD Provinsi, Bapak ke DPRD Kabupaten Kota terlebih dahulu nggih? Kabupaten. Di Kabupaten Wonosobo nggih? Iya. Satu periode waktu itu?
Ya, satu periode. Karena usia saya itu kan 42 tahun, Nggih. itu kan sudah tidak bisa mencalonkan kembali, Mas. Oh, Karena undang-undang tentang desa, nggih. itu kan masa jabatan kepala desa itu hanya 2 kali periode. Jadi kita harus belajar di DPR kabupaten sampai 2019 Iya. kemarin, satu periode. Iya. Terus disuruh belajar di provinsi. Oh, banyak cerita suka yang tadi saya dengar gitu. Bagaimana dukanya Pak Is kalau menjadi anggota dewan? Jangan-jangan tidak ada dukanya ya? Ya itu sebetulnya tinggal niat kita masing-masing. Niat kita masing-masing. Kalau saya dalam sebuah perjalanan kehidupan, apa yang ada saat ini itu selalu saya nikmati, Mas. Selalu saya nikmati. Ya dukanya mungkin ketika malam itu Isna ini harus hadir di tengah-tengah warga, sementara harus ada warga lain yang menunggu Isna ini di rumah, sama-sama pentingnya. Itu kadang-kadang pembagian waktu yang bikin ribet. Yang kedua, Iya. Wonosobo itu kan mempunyai sebuah adat kebiasaan ketika dihadapkan dengan bulan suro. Bulan suro. Bulan suro itu hampir setiap dusun mengadakan selamatan suro atau yang dinamakan merdi deso. Merti desa ya. Itu setiap Undang Pak Is semua. setiap dusun. Bukan itu setiap desa Pak ya? Setiap dusun bahkan. Itu mengadakan kegiatan. Iya. Entah itu wayang, entah itu tayub, entah itu lengger, semua. Nah, yang paling berat dalam satu malam, Isna ini harus hadir di 4 atau 5 titik. Dalam Itu memang satu susah. malam. Dalam satu malam. Jadi kita memang hitung roadshow perjalanan. Ini bagaimana agar semua bisa didatangi semua walaupun sebentar-sebentar. Kalau di Temanggung, ya bulan-bulan Oktober November setelah panen raya tembakau. Oh ya. Itu semua dusun, pasti, Mas. ya. Mewujudkan rasa syukur mereka. Siap. Jadi ya asiknya di situ. Ya. Lalu bagaimana Pak Is membagi waktu yang luar biasa itu tadi ya dengan keluarga Pak Is? Saya itu kembali lagi dengan keluarga. Alhamdulillah keluarga itu sudah terbiasa, Mas. Sejak saya menjadi kepala desa, ya Isna ini seperti ini, Mas. Jadi anak dan sebagainya sudah tidak banyak tuntutan. Karena tahu kesibukan bapaknya, dia pun kalau menginginkan sesuatu, Pak pengen makan bersama, Pak pengen dolan, dia selalu mencari waktu. Bapak mana waktu yang luang. Jadi keluarga pun asik-asik saja. Terus berkaitan dengan kewajiban kita di anggota DPR, saya orangnya selama saya tidak harus nginep, saya tidak pernah nginep. Karena saya selalu ditunggu sedulur-sedulur saya di dapil. Jam 2 saya pulang. Gitu. Iya. Karena mereka juga butuh perhatian, mereka rasa kangen. Nah, disitulah ketika ada konstituen, Pak Is kapan kundur, saya kangen. Berarti kan saya dalam rangka membangun seduluran, ini kan sudah terbentuk, Mas. Iya. Iya. Tanpa seduluran Politik terbentuk, rasa seduluran kangen tadi sudah tidak terbentuk. ada, Mas. Iya. Kecintaan Bapak Isnaini terhadap kesenian asli Wonosobo seakan telah mendarah daging. Kita pun diajak beliau untuk mengunjungi langsung salah satu sentra pengrajin gamelan di Kabupaten Wonosobo yang hingga kini masih eksis. Ya, pemirsa Proaktif, kita sudah ada di Desa Banjarsari di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Iya, Nah, betul. Pak Is, Siap. ini kita lagi diajak di mana, Pak? Ini saya ajak melanjutkan obrolan tadi di rumah. Kebetulan
saya hari ini Iya. adalah tugas dari kedewanan itu kunjungan dapil, Pak. Kunjungan dapil kemarin Pak Kuat Iya. itu ngobrol-ngobrol dengan saya, Pak Is, kapan bisa datang ke rumah saya lihat-lihat produksi saya. Iya. Sebelum Pak Is itu mempunyai semangat Iya. memikirkan kebudayaan dengan sekarang, alhamdulillah perkembangannya sudah luar biasa. Wah. Nah, seolah-olah Mas Kuat ini pengen pamer, Mas. Nah, saya janji, ya udah Mas Kuat, kapan-kapan kalau Oke. pas saya pulang ke Wonosobo, saya tak mampir ke tempat jenengan, saya tak lihat-lihat. Nah, kebetulan pas jenengan ke rumah, saya sudah janjian. Oke. Nah, akhirnya ya bisa ketemu. Iya. Silaturahmi seperti inilah Oh, kondisinya. oke. Pak Kuat sinten? Pak Kuat Kuat Sigit. Sigit. Pak Kuat Kuat Sigit ini adalah pemilik dari usaha pembuatan gamelan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Is Iya, tadi, memang oke. usaha gamelan, kemudian kesenian tari tengger juga, tari lengger ya juga sedang digandrungi masyarakat. Betul. Nah, Pak Kuat, kondisinya seperti apa perajin gamelan saat ini di Wonosobo? Ya kalau saat ini itu memang ya ada dukungan dari DPR itu. Nggih. Sekarang itu memang sudah perkembangan itu lebih ya dibandingkan dari dulu itu melebihi sekarang. Kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa Pak Kuat? Ya, kalau sekarang ini kan dalam segi gamelan aja sudah ya terhitung mewah. Kalau di Wonosobo itu sekelasnya tari lengger itu Nggih. kesenian lokal, Nggih. yang kampung. Nggih. Nggih. Apa namanya? Dulu Bapak membuat gamelan sendiri atau sekarang sudah tambah pekerja atau bagaimana, Pak? Ya kalau sekarang ini saya ini kerjanya sama teman-teman Teman-teman, berapa orang berarti sekarang? 4. Kalau dulu? Kalau dulu cukup sendiri, Pak. Sendiri dulu. Oh, sejak dibantu, didukung Pak Is ini jadi berkembang dan 4 yang kerjasama itu, Mas. Yang kerjasama. Kalau pekerjaannya itu banyak banget itu. pekerjaannya Ini kan banyak yang banget. cetak sendiri, Nggih. yang bikin ukir sendiri. Nah. Wah, wis luar biasa. Jadi yang dibikin apa aja, Pak? Ya, seperti ini apa aja? Bisa dijelaskan juga? Ya kalau yang dibikin itu kalau terbentuknya gamelan itu bangsa tembung saron dari bahan per bahannya per. Bahannya per ya. ya, dan kendang itu dari bahan kayu nangka. Kayu nangka. Itu biasanya dijual kemana saja, Pak Kuat? Ya, dijual untuk pemakai seni itu. Di lokal Wonosobo atau daerah lain juga? Ya dulu pernah kirim ke Kalimantan, Wah, sampai ke Kalimantan juga? Solo juga itu. Tadi minta dikirimin belahan tembung saron dari sini yang asli buatan Wonosobo yang berbentuknya baik. Usai di pengrajin gamelan, kita pun diajak Bapak Isnaini melihat langsung pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, pemirsa Proaktif, tadi saya diajak keliling sama Pak Is. Jalan-jalan di sini cukup bagus ya. Jadi untuk memperlancar arus lalu lintas dan kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan kita sekarang ada di mana nih Pak? Jembatan apa ini Pak? Ini jembatan merah, walaupun warnanya bukan merah. Jembatan merah. Oke, kenapa ini jembatan dari dana aspirasi atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Itu dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, 2019. yaitu atas perjuangannya beliau Bapak Rukmah Setiabudi, Oke, Ketua DPRD yang Jateng. Ketua DPRD waktu itu. Jateng, yang ketika saya menjadi kepala desa, jembatan ini memang sangat menjadi impian saya beserta Sejak? warga masyarakat. Mas. Sejak? Ya, sejak dulu, Mas. Sejak dulu. Sejak dulu. Jadi Pak Is, dulu ini tidak ada jembatan seperti ini? Tidak ada jembatan seperti ini. Aksesnya dari desa sana ke desa sini seperti apa? Muter, kita turun lewat kali, naik ke atas, Harus berputar jauh? harus berputar jauh. Makanya masyarakat sendiri sangat bermimpi, sangat berharap bagaimana bisa terrealisasi pembangunan merah ini di Desa Bejiarum. Oh, dan ini anu Pak,
apa namanya, dulu bisa diceritakan masyarakat seperti apa kalau belum ada jembatan ini dan sekarang seperti apa? Ya masyarakat ini kan tidak bisa untuk akses mobil. Dulu ya? Dulu. Nggak ada jembatan. Maksimal itu pakai sepeda motor. Jalannya beri ke sungai. Iya, kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun kegiatan yang berkaitan ekonomi, masyarakat ya memang susah, Mas. Memang susah, karena harus jalan kaki. Dia mau membawa pulang hasil panenan pun agak kesusahan. Ada orang membawa material itu juga kesulitan. Nah, dengan terbangunnya jalan ini, semua ini jalan paling ramai ini pokoknya. Cukup ramai ini tadi ya, lalu lalang kendaraan banyak sekali ya Pak ya. Masih bersama Proaktif pemirsa, usai seharian berkeliling di Kabupaten Wonosobo, tak terasa hari mulai gelap. Kegiatan kita berikutnya di Wonosobo adalah melihat langsung bagaimana generasi milenial di Kabupaten Wonosobo begitu mencintai kesenian Lengger. Hampir setiap hari, mereka berlatih memainkan alat musik gamelan dan menari Lengger. Sehingga tidak salah jika Bapak Isnaini begitu bersemangat terus mendorong agar kesenian Lengger ini tetap lestari dan semakin dicintai masyarakat. Ya, pemirsa Proaktif, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Pak Isnaini. Kita masih di Kertek Wonosobo dan cuaca tadi sempat gerimis dan hujan gitu ya. Dan malam ini saya harus ada tambahan jaket karena suhu di wilayah Kertek ini lumayan berbeda dengan ketika saya tinggal di Semarang yang mungkin sekitar 26 derajat Celcius. Tadi saya ngecek suhunya ternyata 18 derajat Celcius. Saya perlu tambahan jaket untuk menghangatkan. Dan terlebih itu tidak hanya jaket ternyata yang menghangatkan badan saya ini, ternyata alunan musik-musik gamelan yang luar biasanya adalah dimainkan oleh para anak-anak muda di wilayah Kertek Wonosobo. Saya sempat terharu karena kita butuh banyak sekali kemudian anak-anak muda yang sangat peduli dengan kesenian dan kebudayaan tradisional. Kalau di Kertek Wonosobo ini ada musik gamelan dan juga tari Lengger. Dan Pak Isnaini sudah masih bersama kami. Terus di sebelahnya ini ada Pak Harisun. Beliau merupakan ketua dari organisasi Weningsari. Beliau ini yang kemudian mengorganize begitu ya anak-anak muda ini supaya kemudian mereka bisa bermain, berlatih begitu, tidak hanya bermain handphone atau kemudian tidak hanya nongkrong di sana sini, tapi kemudian berkumpul untuk melestarikan kesenian kebudayaan milik Jawa ya, tanah Jawa terutama di Wonosobo. Pak Isnaini, bisa dijelaskan juga kenapa Bapak juga sangat concern di bidang kebudayaan terutama di musik gamelan ini, Pak? Ya, gini Mas, berkaitan dengan seni dan budaya, tentunya kita harus menumbuhkan, memberikan penyemangat, memberikan motivasi terhadap anak-anak milenial. Karena apa? Ketika tidak sejak dini mereka diperkenalkan dengan sebuah seni dan budaya, pergaulan ataupun budaya luar negeri ataupun budaya-budaya yang tidak bagus, itu kan sekarang sedang masuk, Mas. Sedang masuk. Nah, salah satunya untuk menangkal pengaruh budaya-budaya yang negatif, tentunya kita harus memberikan semangat, motivasi terhadap anak-anak milenial. Pak Harisun, kalau boleh tahu ini organisasi kan baru katanya. Sejak kapan? Terus sekarang ini anggotanya ada berapa sih Pak? Itu ngomong-ngomong masalah kesenian itu didusunkan misalnya di desa Ciarung itu udah lama Mas. Udah lama. Turun. Itu termasuk saya, termasuk generasi yang keberapa. Kami selaku generasi muda, terus
melanjutkan perjuangan beliau. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dan saya berterima kasih yang banyak sekali pada Mas ini karena sudah menyupport kami yang berupa sedemikian megah. Mudah-mudahan kami bisa bermanfaat untuk generasi penerus dalam meluri budaya di dusun kami, di organisasi kami. Berapa anggotanya, Pak? Anggotanya berapa, Pak? Semua kurang lebih 65. Usianya rata-rata berapa ini mereka? Paling tinggi itu sekitar 65. Paling tua, paling muda? Paling muda itu ada ya masih di jenjang pendidikan. Antara lain di SMA. Anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Iya. Kalau yang sekarang main ini usia berapa nih rata-rata? Kurang lebih 17 sampai 23. Wah, tepuk tangan dong buat mereka. Tepuk tangan buat kalian. Hebat, hebat. Saya mempunyai angan-angan, saya mempunyai harapan pelaku-pelaku seni di Wonosobo, khususnya tari lengger. Ini saya jadikan semacam organisasi besar. Yang saya kasih nama Barisan Hukya, Mas. Apa itu? Barisan Hukya. Barisan Hukya itu ketika kita mengambil dalam sebuah kalimat Hukya, itu filosofi Jawanya. Kalau sudah ya harus iya. Jadi untuk membangun manusia seutuhnya, antara pola pikir, perasaan, ucapan dan tindakan itu harus sama, Mas. Jadi tidak memberikan pembelajaran manusia yang selincu. Dalam arti antara pikiran dengan tindakan beda, wah bahaya. Nah, dari sinilah kita membentuk karakter-karakter seperti itu. Makanya saya mempunyai sebuah program. Besok setiap kelompok organisasi saya kasih seragam seperti ini. Seragam seperti ini. Ini sekitar 100 kelompok lebih. Kalau satu kelompok itu 50, berarti saya harus memberikan hampir 6.000. 6.000 ya? 6.000. Nah, dia biar merasakan bahwa kita adalah seia sekata untuk melanjutkan, melestarikan, nguri-uri kebudayaan Jawa. Yang di situ kita akan ya bagaimanapun juga melawan. Melawan dengan situasi-situasi budaya luar yang masuk ke Indonesia. Hanya dengan cara itu. Pak Harrison tadi mengatakan Pak Isnain ini dulu ketua ya, organisasi Weningsari ya. Nah, kita ingin juga menyaksikan Pak Isnain ini untuk joget lengger, tari lengger ya. Nanti beliau akan mencoba untuk menari begitu dan diiringi dengan musik-musik gamelan yang kemudian dimainkan oleh anak-anak muda yang ternyata usianya itu belasan tahun, 17 tahun ya, masih anak SMA atau kuliah begitu, dan ini harapannya mereka terus konsisten melestarikan kebudayaan milik Wonosobo ini. Pemirsa Proaktif, setelah tadi kita melihat musik gamelan dan tarian lengger dimainkan oleh anak-anak muda, dan di sebelah saya ini ada dua aset bangsa, saya bilang begitu karena mereka adalah generasi muda yang nantinya akan menjaga dan melestarikan kesenian lengger dan juga musik gamelan. Ada Mas Tony dan juga Zawawi. Oke, usianya berapa Mas Tony? Usianya 21. 21 tahun, Mas Wawi? 20 tahun. 20 tahun, masih sangat muda. Kesibukannya apa berarti? Kesibukannya masih kuliah. Kuliah, oke. Kalau Mas Wawi? Membantu orang tua. Bantu orang tua. Siap. Lulus SMA? SMK. SMK, baru lulus SMK dan ini sudah kuliah. Nah, apa yang melatar belakangi Mas Tony dan Mas Wawi ini mau untuk belajar musik gamelan dan juga menari lengger? Mas Tony dulu. Asik aja. Asik. Asik? Ya. Asiknya gimana itu? Nggak tahu, mungkin karena udah tradisi. Dari dulu suka aja. Pertama yang ngajakin siapa Mas? Nggak ada yang ngajak. Terus? Ya udah dari kecil. Karena di dekat rumah itu banyak yang memainkan begitu. Terus tertarik karena asik saja. Nah, Mas Wawi ini bersama teman-teman itu seperti ini. Apa yang memotivasi Mas? Pertama sudah senang dulu
sama kesenian gitu. Senang. Terus yang kedua melestarikan budaya Jawa gitu, biar nggak hilang tertelan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan ya bagaimana kemudian anak-anak muda ini mencoba untuk melestarikan dan menjaga kekayaan budaya milik bangsa. Dan hari ini kita sudah mengikuti rangkaian kegiatan Pak Isna ini, mulai dari pagi tadi kita ke perajin gamelan, kemudian kita sempat ngecek infrastruktur jembatan yang dibangun melalui dana aspirasi dan sangat bisa menopang perekonomian masyarakat karena lalu lalang kendaraan juga sangat banyak ya di jembatan tersebut. Dan malam hari ini disaksikan suguhan kesenian yang ternyata dikerjakan atau dilakukan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang luar biasa, mudah-mudahan ini terus dijaga oleh mereka. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan kita ketemu lagi di Proaktif berikutnya. Saya Rahman Pratama, sampai jumpa. Tentu kita akan selalu ingat konsep Trisakti yang dulu dibuat oleh proklamator Soekarno di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Dengan mencintai kebudayaan asli bangsa, kita dapat ikut memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Semoga. Siapa kita? Pasukan Hoya Jawa Tengah. Siapa kita? SDA. Siapa kita? Israel.